siang, saya mahasiswa setia Trinitas Ambon. Perkenalkan, nama saya Marcilan Binan, NPM 1234350920047. Prodi saya itu adalah Administrasi Publik. Mata kuliah yang saya akan bawakan itu Administrasi Elektronik. Ya, judul makalah saya hari ini adalah Administrasi Berbasis Elektronik. Oke, kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Perkembangan pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun terus berkembang. Salah satunya faktor penyebabnya karena adanya kesalahan dari masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka. Semua itu terbukti dengan meningkatnya jumlah lembaga pendidikan di berbagai daerah dan menurunnya jumlah angka putus sekolah. Banyaknya peserta didik dan juga lembaga pendidikan akan berdapatnya pengelolaan administrasi yang semakin kompleks, yang akan menuntut adanya kelancaran dalam hal mengelola data pendidik atau guru, karyawan, peserta didik, dan lain sebagainya. Mengelola administrasi secara manual bukanlah solusi terbaik untuk dapat diaplikasikan pada zaman modern sekarang ini, karena akan membawa beban dari membuang-buang biaya. Mengelola administrasi secara komputerisasi atau sering disebut juga dengan administration atau administrasi berbasis komputerisasi adalah pilihan terbaik guna menunjang aktivitas dan kelancaran administrasi. Permasalahannya memiliki sarana, prasarana, dan sumber daya manusia atau pengelola administrasi di lembaga itu. Dengan permasalahan itu, penulis akan menjelaskan bagaimana permasalahan administrasi itu muncul. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian kedua, yaitu rumusan masalah. Apakah pengertian dari komputerisasi? Apakah tujuan dari administration? Apakah saja kendala dari administration? Oke, bagian ketiga itu tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengertian komputerisasi, untuk mengetahui tujuan dari administration, untuk mengetahui apa saja kendala dari administration. Oke teman-teman dan dosen, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian komputerisasi. Komputerisasi adalah pengembangan dari suatu sistem yang mulanya tidak menggunakan komputer menjadi sistem yang menggunakan komputer, sistem manual, atau penggunaan manusia lebih tidak efisien dan tidak efektif dikarenakan memakan banyak waktu dan biaya. Untuk mengatasinya digunakan tenaga mesin berupa penggunaan komputer guna penghematan biaya dan dapat menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Jadi administrasi komputerisasi adalah usaha untuk menyalahgunakan semua sumber daya berupa personil maupun material untuk penyelenggaraan suatu tujuan tertentu dengan bantuan perangkat atau mesin yang disebut dengan komputer, guna mempercepat, mempermudah, dan menghemat biaya waktu. Oke, kita masuk pada pengertian komputer menurut beberapa hal. Yang pertama itu menurut Donald Alexander 1985. Anders berpendapat komputer adalah sistem elektronik yang memiliki kemampuan memanipulasi dengan cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan agar secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program atau OS operating system yang tersimpan di dalam penyimpanan, yaitu stored program. Oke, yang terakhir itu menurut William M. berpendapat komputer adalah suatu alat memproses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatika dan operasi logika, tanpa campur tangan manusia. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian kedua, yaitu tujuan administration. Tujuan administration adalah melakukan usaha-usaha tertentu agar dapat terlaksanakan suatu usaha dengan tujuan tersebut. Administrasi sebagai suatu pengumpulan data penyelesaian masalah operasional dihadapi sehari-hari di sekolah meliputi komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama itu adalah program pengajaran, kedua kemuridan, yang ketiga kepegawaian, keempat perlengkapan atau barang, yang kelima adalah keuangan. Dalam pelaksanaan administrasi yang dilakukan dalam upaya penyampaian tujuan pendidikan di sekolah mempunyai 3 prinsip, yaitu administrasi harus bersifat praktis, dapat dikerjakan dengan mempertimbangkan situasi dari kondisi nyata di sekolah. Yang kedua itu administrasi bersifat sebagai sumber informasi bagi pengembangan pengelolaan pendidikan dan peningkatan proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga itu administrasi dilaksanakan melalui suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang pelaksanaan program kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oke, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu kendala administration. Pengelolaan administrasi tanpa bantuan suatu teknologi akan sangat tidak efisien dan membuang-buang biaya serta waktu percuma hanya untuk mengerjakan suatu pekerjaan sepele. Dengan adanya teknologi khususnya komputer, pekerjaan administrasi akan sangat terbantu dan waktu dan biaya pun akan dapat dipergunakan secara efisien. Namun kendala bagi sekolah yang tidak memiliki sarana penunjang berupa komputer dan sumber daya manusia yang menandai dalam hal ini perencanaan administrasi di sekolah. Karena dengan dua hal tersebut, kelancaran administrasi akan terus berjalan secara efisien. Ada beberapa faktor kendala penanganan administrasi yang dihadapi sebuah lembaga di sekolah dalam hal administrasi komputerisasi. Oke, yang pertama, tidak adanya saran komputer merupakan sarana penting yang tidak bisa diganti dengan sarana lain. Karena dengan pengelolaan administrasi dapat dikerjakan dengan mudah dan cepat. Bisa dibayangkan bagaimana pengelolaan administrasi hanya menggunakan mesin
informatik zaman dulu. Berapa jumlah waktu dan biaya terbuang hanya untuk mengerjakan pembuatan daftar siswa-siswa. Oke, yang kedua itu tidak adanya sumber daya manusia. Yang menjadi sumber daya manusia juga tidak kalah penting dalam hal penanganan administrasi. Bisa menggunakan komputer, maka mustahil pekerjaan administrasi dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, dan baik. Oke, yang ketiga, tidak sanggupnya sekolah menyediakan komputer. Banyak sekolah yang belum sanggup membeli sebuah komputer dengan alasan dana yang tidak ada, sehingga untuk menyelesaikan administrasi sebuah sekolah harus mengeluarkan dana lebih untuk membayar jasa pengetikan di sebuah rental komputer. Oke teman-teman, bagian yang terakhir yaitu bab ketiga penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari makalah di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi berbasis elektronik memiliki banyak kelebihan. Yang kedua, administrasi berbasis elektronik yang juga mempunyai banyak kekurangan. Yang ketiga, administrasi berbasis elektronik mempunyai banyak manfaat untuk semua kalangan. Yang kedua itu saran kepada para penulis selanjutnya untuk lebih melihat lebih detail manfaat administrasi berbasis di dunia pendidikan untuk masa sekarang ini. Karena penulis merasa kalau administrasi berbasis elektronik sangat bermanfaat untuk para administrator maupun untuk para guru, dosen, siswa ataupun mahasiswa, bahkan wali siswa atau mahasiswa. Oke, terima kasih teman-teman dan dosen untuk hasil presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.